Selamat bertemu kembali di acara Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Selama hidup saya sebagai manusia dan sebagai profesional, belum pernah saya bertemu dengan orang yang begitu mengesankan dan begitu mengarahkan hidup saya daripada Gus Dur. Jadi satu kehormatan besar untuk saya duduk di sini dengan Alisa Wahid, putri pertama Gus Dur. Jadi yang saya katakan itu betul, sering saya katakan pada wartawan luar negeri, Gus Dur is the greatest man I have ever known. And I'm sure you share that sentiment. Dan yang Lisa kerjakan sekarang itu sangat dalam jalur memperluas dan menghormati legacy Gus Dur kan. Bisa diceritakan in detail apa yang Anda kerjakan? Kan pembagian tugas kita nih di Ya. Setelah Gus Dur wafat, kita bagi-bagi tugas. Bagaimana caranya kita menjaga apa yang diperjuangkan Gus Dur itu tetap ada gitu, tetap hidup gitu di Indonesia. Karena kita merasa bangsa ini masih membutuhkan pemikiran-pemikiran dan strategi-strategi yang selama ini diteladankan beliau gitu. Nah, bagian saya itu adalah mengurus murid-murid Gus Dur gitu. Karena ini pembagian sadar gitu. Pembagian sadar, kita rapat keluarga waktu itu gitu. Jadi Yeni jelaskan pilihannya adalah melanjutkan perjuangan dari sisi politik gitu. Sementara saya karena memang latar belakangnya dulu juga lama di aktivis di LSM gitu, di kegiatan sosial. Jadi ya akhirnya sekarang udah tinggal balik lagi gitu aja, iya gitu. Jadi ya meneruskan apa yang dulu diteladankan Gus Dur, tapi sekarang ini melalui murid-muridnya gitu. Yang dimaksud murid itu seluas apa ya, Lisa? Cair sekali ya, Pak Wimar ya. Iya, karena banyak orang yang mengaku menjadi murid Gus Dur, tapi juga kita lihat perilakunya ternyata nggak menggambarkan itu. Tetapi ada orang-orang yang dia mungkin tidak terlalu sering memuja-muji Gus Dur gitu, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya gitu dia mengatakan bahwa ini inspirasinya dari Gus Dur dan langsung implementasi begitu. Nah itu luas sekali ininya, rentangnya, dan saya harus bertemu dengan hampir semuanya. Jadi programnya, organisasi waktunya gitu seperti apa itu? Organisasi waktunya dan lokasi gitu ya. Wah, kalau lokasinya kan kemana-mana ya. Iya. Bahkan Desember kemarin saya ketemu dengan murid-murid Gus Dur yang di Australia. Dan ternyata ketemu dengan orang-orang profesor-profesor yang asli Australia gitu, tapi merasa terinspirasi oleh Gus Dur gitu. Ya di Australia banyak sekali sih pengagum Gus Dur. Iya, orang-orang yang diajak Gus Dur untuk mengurus Papua misalnya, atau ke Poso waktu itu rekonsiliasi konflik misalnya. Orang-orang seperti itu mereka terinspirasi, terekspos gitu ya dengan apa yang selama ini dilakukan Gus Dur, dan itu mereka menyebut dirinya juga sebagai Gus Durian gitu. Oh, itu dari situ ada istilah Gus Durian. Gus Durian, iya. Istilah Gus Durian itu munculnya tahun 90-an, Pak Wimar. Jadi anak-anak kuliahan waktu itu universitas, terutama yang waktu itu menentang Orde Baru, itu kan lagi senang-senangnya mempelajari berbagai jenis ideologi dalam rangka perlawanan ya. Terus ada yang senang sosialis Marxisme gitu, mereka menyebut dirinya Marxis. Nah terus ada yang cenderungnya dianggap satu jalur ideologi sendiri, iya, mazhab sendiri gitu. Nah mereka menyebut dirinya Gus Durian. Jadi kita sebetulnya pakai istilah lama itu. Dan itu bukan dalam bidang agama ansih gitu ya? Tidak. Lebih luas jadi. Lebih luas, karena kalau kita potret Gus Dur itu kan dimensinya juga banyak sekali ya. Mulai dari pembelaan terhadap Inul itu kan bukan persoalan agama gitu. Sampai juga concern beliau tentang pesantren yang sangat dominan itu adalah tentang pesantren. Jadi rentangnya luas sekali gitu. Jadi Lisa ini menambah pengetahuan mengenai Gus Dur sejak beliau pergi. Justru setelah beliau wafat dan bertemu dengan murid-muridnya, itu justru saya jadi lebih memahami skopnya gitu.
ternyata nggak apa namanya, sederhana yang dulu saya bayangkan gitu. Seperti Apakah itu. Lisa sadar akan kebesaran Gus Dur itu sewaktu masih kecil atau baru sekarang begitu ya? Kan kadang-kadang orang nggak dengerin ayahnya di situ ya. Kapan Lisa mulai sadar betapa besarnya Gus Dur itu? Sebetulnya kalau sadar betapa besarnya Gus Dur itu sudah dari SMP mungkin ya. Oke. Karena kita kan kami itu tidak pernah liburan keluarga. Oh ya, karena terlalu Gagal sibuk terus gitu. Setiap kali kita pergi ke satu tempat di Indonesia gitu, misalnya kemana lah yang paling sederhana, mana Cianjur gitu ya. misalnya. Iya. Begitu nyampe sudah ada yang nyulik gitu. Oh, Sudah ada langsung orang-orang datang. dikasih acara ya. Kasih acara gitu. Sehingga lama-lama saya pikir ini kok seperti ini ya. Dan apalagi kalau ikut pengajian atau apa itu kan masanya besar sekali. Mbak Lisa, kita akan break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan. Ya. Pembicaraan dengan Alisa Wahid akan kita lanjutkan sebentar lagi.